Salam sehat dan salam Paskah bagi kita semua, keluarga-keluarga Katolik di mana saja pun berada. Dengan sukacita, dengan merayakan Hari Raya Paskah, kita berjumpa kembali dalam inspirasi Sabda bagi Keluarga. Renungan hari ini Minggu 4 April 2021 dari Injil Yohanes bab 20 ayat 1 sampai dengan 9. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kebangkitan Yesus Kristus dipahami sebagai hal yang sangat penting bagi kekristenan kita. Ibarat jantung pada manusia, demikianlah Paskah dapat dianalogikan bagi kekristenan. Tanpa jantung manusia tidak bisa hidup. Demikian jugalah tanpa kebangkitan tidak ada kekristenan. Paulus mengatakan, tanpa kebangkitan sia-sialah iman kamu. Benar bahwa masalah kebangkitan adalah sesuatu yang tidak mudah dimengerti, namun sangat berharga untuk dimengerti, karena menyangkut keselamatan kita. Kebangkitan Yesus Kristus adalah jaminan keselamatan dan hidup yang kekal. Dalam Yohanes 20 ayat 1 sampai 9 yang kita dengarkan tadi menceritakan bagaimana murid-murid Yesus menyikapi kematian guru mereka. Dalam hal Maria Magdalena, sebagai Injil sinopsis agak berbeda dengan Yohanes. Injil Yohanes menyebutkan bahwa Maria Magdalena yang pertama menyaksikan kubur Yesus kosong dan yang bertemu dengan Yesus. Siapakah Maria Magdalena? Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih,
Berdasarkan kesaksian Alkitab, Maria Magdalena adalah salah seorang dari perempuan-perempuan yang menyertai Yesus dan para rasul. Maria Magdalena juga berdiri di kaki salib pada saat penyaliban. Dalam perikop ini disebutkan pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Reaksi Maria Magdalena pastilah sangat terkejut dan berpikir bahwa mayat Yesus telah diambil orang. Maria Magdalena langsung lari meninggalkan kuburan dan memberitahu Petrus dan murid lain yang dikasihi Yesus. Dalam ayat 3 disebutkan bahwa Petrus dan murid yang lain itu segera berangkat ke kubur Yesus. Dan benar bahwa kuburan telah terbuka dan mayat Yesus tidak ada di sana. Petrus hanya mendapatkan kain kafan yang tergeletak dan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Menyikapi hal ini, kesimpulan Petrus dan murid lain itu sama dengan Maria Magdalena. Mereka percaya bahwa mayat Yesus telah dengan sengaja diambil atau dicuri orang. Mengapa kesimpulan mereka demikian? Dikatakan tadi dalam ayat 9, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Jadi sejauh ini murid-murid Tuhan Yesus belum memahami perkataan Yesus bahwa dia akan dibangkitkan pada hari ketiga. Sehingga mereka berkesimpulan bahwa ada yang mencuri mayat Yesus atau oleh tentara Romawi dipindahkan secara diam-diam dan tuduhan lain sebagainya. Kalau demikian, apa arti perkataan Yesus yang menyatakan bahwa dia akan dibangkitkan pada hari ketiga? Sebagian orang mungkin menyangka fakta tentang kebangkitan Yesus, sebab ditinjau dari segi ilmu apapun, kebangkitan manusia setelah mati sama sekali tidak masuk akal. Namun menyangkut hal ini kita harus tahu bahwa Allah bekerja tidak harus selalu sesuai dengan cara berpikir manusia. Allah melampaui cara berpikir kita yang sangat terbatas. Bagi manusia mustahil, namun bagi Allah tidak. Inilah jaminan bahwa tidak ada sesuatu yang tidak dapat Allah lakukan untuk kebaikan kita. Oleh karena itu, ketika kita merasa tidak ada lagi jalan keluar dari persoalan yang kita hadapi, kita ingatlah bahwa Allah dapat melakukan, sebab Dia Allah kita adalah Allah yang telah bangkit. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita mau lihat makna dari setiap apa yang terjadi dalam peristiwa perikop ini. Kubur yang kosong adalah sukacita bagi kita yang percaya. Mayat Yesus bukan dicuri orang, bukan pula ketika dikuburkan Yesus hanya mati suri sehingga ketika diletakkan dalam kuburan yang dingin tersebut dia sadar lalu keluar. Juga bukan karena cintanya para murid terhadap guru mereka sehingga
berhalunisasi bahwa Yesus telah bangkit tidak tepat. Memang Yesus benar-benar bangkit. Apa arti kebangkitan Yesus? Saudara-saudara, pertama, tanpa kebangkitan iman Kristen tidak akan ada. Salib akan kelihatan menyedihkan dan memalukan sebagai akhir hidup Yesus. Oleh karena itu, kekristenan mula-mula sangat bergantung kepada kepercayaan murid-murid bahwa Yesus telah bangkit dari kematian. Pengakuan bahwa Yesus telah bangkit berarti hidup kita adalah Paskah, hidup yang telah melewati kematian kekal, berarti hidup baru, hidup yang bertobat. Kebangkitan Kristus telah memberikan kepastian bahwa di balik kematian ada kehidupan. Hal ini juga ditegaskan Tuhan Yesus sendiri. Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi dengan kebangkitan Kristus, ada jaminan pasti bahwa kita yang percaya juga akan dibangkitkan dari kematian dan beroleh kehidupan kekal. Oleh karena itu, Rasul Paulus menasihatkan, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Namun sampai saat ini masih ada orang Kristen yang begitu mudahnya menjual imannya demi jabatan, harta, popularitas, dan juga pasangan hidup. Keselamatan ia tukarkan dengan kemewahan dunia ini. Kebangkitan Yesus Kristus adalah bukti bahwa Dia adalah Tuhan dan bukti bahwa Injil Kristus adalah kebenaran sejati. Amin.